Dimensi esensi manusia. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas dimensi esensi manusia. Apa itu dimensi manusia? Dimensi kemanusiaan adalah hal ihwal yang berhubungan dengan misi kehidupan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mesti dikembangkan secara serasi dan seimbang melalui pendidikan, terutama pendidikan keluarga. Kemudian dilanjutkan melalui jenis pendidikan formal maupun non-formal yang akan mewarnai perilaku kehidupan melalui pengembangan dimensi tersebut. Dimensi kemanusiaan termasuk perbedaan ukuran postur badan, sifat, sikap, bakat, dan kemampuan antara individu yang satu dengan yang lainnya. Dalam pandangan kajian bimbingan dan konseling, dimensi kemanusiaan meliputi dimensi keindividualan, sosial, kesusilaan, dan keberagaman. Mari kita bahas bersama dimensi keindividualan. Menurut Lyson, individu adalah orang seorang, sesuatu yang merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi. Teman-teman, setiap anak manusia yang dilahirkan ke dunia ini sebenarnya telah memiliki potensi loh. Potensi yang dimaksud menurut Gardner, ia menyatakan bahwa manusia memiliki 7 kecerdasan, yaitu kecerdasan linguistik, logika matematika, spasial, kinestik tubuh, musik, interpersonal, dan intrapersonal. Kecerdasan-kecerdasan ini yang selanjutnya kita sebut sebagai potensi yang tentu saja tidak sama dimiliki oleh setiap individu. Oleh karena itu, setiap individu termasuk peserta didik tidak boleh diperlakukan sama, karena mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Selanjutnya ada dimensi kesosialan. Dengan adanya dorongan untuk bergaul, setiap orang ingin bertemu dengan sesamanya. Seseorang dapat mengembangkan kegemarannya, sikapnya, cita-citanya di dalam interaksi dengan sesamanya. Dalam berinteraksi dengan sesama, seseorang dapat menyadari dan menghayati kemanusiaannya. Lalu ada dimensi kesusilaan. Susila berasal dari kata su dan sila, yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. Dalam bahasa ilmiah, sering digunakan untuk istilah yang berbeda, yaitu etiket dan etika. Dapat dikatakan bahwa orang yang berbuat jahat itu tidak beretika, sedangkan yang tidak sopan dapat diartikan dengan tidak beretiket. Jadi sehubungan dengan hal itu ada 2 pendapat nih. Yang pertama, golongan yang menganggap bahwa kesusilaan mencakup keduanya. Jadi etiket tidak usah dibedakan dari etika karena sama-sama dibutuhkan dalam kehidupan. Tetapi yang kedua menganggap bahwa etiket perlu dibedakan dari etika karena masing-masing mengandung kondisi yang tidak selamanya selalu sejalan. Intinya, susila sebenarnya mencakup perkara etika dan etiket. Persoalan kesusilaan juga selalu berhubungan erat dengan nilai-nilai. Dalam kenyataan hidup, ada 2 hal yang muncul dari persoalan nilai, yaitu kesadaran dan pemahaman terhadap nilai dan kesanggupan melaksanakan nilai. Dimensi keberagaman dimulai dari pengertian, yang dimana pada hakikatnya manusia adalah makhluk religius. Sejak dahulu kala, sebelum mengenal agama, mereka telah percaya bahwa di luar alam yang dapat dijangkau dengan perantaraan alat inderanya, diyakini akan adanya kekuatan supranatural yang menguasai hidup alam semesta ini. Kemudian setelah ada agama, maka manusia mulai menganutnya. Beragama merupakan kebutuhan manusia, karena manusia adalah makhluk yang lemah sehingga memerlukan tempat untuk bertopang. Selanjutnya di sini adalah macam-macam dimensi keberagaman. Ada 3 macam-macam ya teman-teman. Yang pertama yaitu adalah keyakinan atau ideologis. Yang kedua dimensi pengetahuan atau intelektual. Yang ketiga dimensi pengalaman atau eksperiensial. Mulai dari yang pertama yaitu adalah keyakinan atau ideologis. Pengertiannya yaitu adalah merupakan seperangkat prinsip atau ideologi yang dimana membimbing tindakan dan juga pandangan seseorang terhadap dunia. Hal ini mencakup nilai-nilai, keyakinan politik, dan pandangan filosofis yang dapat membentuk identitas serta membimbing pilihan dan juga tindakan individu atau kelompok. Yang kedua, dimensi pengetahuan atau intelektual. Dimensi pengetahuan atau intelektual adalah dimensi yang mencakup aspek-aspek kognitif dari pemahaman seseorang, dan hal ini juga termasuk pengetahuan tentang dunia, ilmu pengetahuan, seni, dan juga aspek-aspek lainnya ya teman-teman yang dapat berkaitan atau yang dapat berpengaruh dengan pemahaman rasional dan juga konseptual. Nah, dimensi ini pula mencerminkan juga
sejauh mana seseorang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas terhadap berbagai topik. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu adalah dimensi pengalaman. Dimensi pengalaman atau experiential, yang artinya yaitu salah satu dimensi yang mencakup pengalaman-pengalaman pribadi yang membentuk persepsi dan pemahaman seseorang. Hal ini mencakup pengalaman hidup, interaksi sosial, serta peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pandangan dan juga sikap individu. Dimensi ini pula memberikan wawasan tentang bagaimana pengalaman sehari-hari membentuk identitas dan juga perspektif individu. Nah, dari ketiga dimensi ini pula dapat membantu untuk membentuk suatu landasan yang komprehensif dan juga untuk dapat memahami individu secara holistik, mencakup ideologis, pengetahuan intelektual, dan juga pengalaman eksperiensial mereka. Selanjutnya, di sini ada pengaruh terhadap dimensi keberagaman. Dalam pengaruh tersebut, dimensi keberagaman ini memiliki dampak yang signifikan dalam memperkaya dan juga memperluas suatu perspektif di berbagai konteks. Keberagaman kultural membawa kekayaan nilai, tradisi, dan cara pandang yang dapat memperkukuh ketahanan sosial suatu masyarakat. Sementara itu, dimensi gender membuka peluang untuk menghilangkan stereotip dan mendorong kesetaraan, menciptakan lingkungan yang inklusif dan dinamis. Keberagaman etnis dan juga ras menghadirkan kekayaan warna dalam membentuk pengalaman hidup dan pandangan dunia yang berbeda, yang dapat merajut kebersamaan di tengah perbedaan. Selanjutnya yaitu adalah tujuan dimensi keberagaman. Dimensi keberagaman juga memiliki tujuan ya teman-teman, yaitu menciptakan suatu lingkungan yang inklusif dan adil bagi semua individu. Nah, dalam hal ini tentunya tanpa memandang perbedaan budaya, gender, etnis, kemampuan, atau generasi ya teman-teman. Tidak hanya itu saja, dengan kita memahami dan juga mengetahui keberagaman, maka kita dapat merancang strategi dan kebijakan yang mendukung keragaman dalam berbagai konteks, seperti tempat kerja, pendidikan, dan juga masyarakat secara umum. Tujuan ini pula juga dapat mencakup berbagai hal untuk dapat mengurangi ketidaksetaraan, meningkatkan pemahaman lintas budaya, dan menciptakan ruang yang memungkinkan setiap individu untuk berkembang secara optimal. Kesimpulannya yaitu manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang tak lepas dari penciptaan Tuhan, makhluk yang memiliki akal dan juga memiliki dua aspek perangkat di dalamnya, yaitu aspek fisik dan juga aspek spiritual. Tidak hanya itu saja, manusia pula diciptakan dengan berbagai dimensi untuk membuat mampu bertahan hidup di alam, yaitu dimensi keindividuan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dan juga dimensi keberagaman. Dan tentunya hal ini pula dapat memberikan kebermanfaatan bagi para calon tenaga pendidik agar mereka dapat mampu menciptakan suatu kondisi lingkungan atau suasana lingkungan belajar yang tepat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga ilmu dari saya bermanfaat. Terima kasih teman-teman.